Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Shita. Saya adalah temannya Bu Syifa dan Bu Tati. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran 1. Silahkan teman-teman siapkan buku tulis, buku tugas, dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan IPS, dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia terdiri dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Muatan IPS terdiri dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sedangkan untuk muatan IPA terdiri dari kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Nah, jadi ada 3 muatan pembelajaran ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Semangat teman-teman! Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Teman-teman, kita perlu mensyukurinya karena kita dapat menikmati semua hal tersebut. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional khas Betawi. Mari simak teman-teman. Teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Shita akan bercerita dodol Betawi Mak Salmah. Nanti kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di buku tugasmu ya. Dengarkan baik-baik. Untuk paragraf pertama, disimak ya. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Silakan teman-teman bisa menuliskan di buku tugas. Teman-teman juga bisa mengulang video ini ya. Selanjutnya yaitu paragraf kedua. Dengarkan baik-baik ya teman. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam.
Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Silahkan teman-teman bisa mencatatnya di buku tugas. Jika belum jelas, teman-teman bisa mengulangi video ini ya. Nah, selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, silakan teman-teman bisa mencatat di buku tugas teman-teman. Jika belum jelas, teman-teman bisa mengulang video ini. Semangat teman-teman! Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS. Ayo menulis. Tahukah teman-teman bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Mari kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama ada sega jamblang, atau dalam bahasa Indonesia disebut nasi jamblang. Sega jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kita temui di Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta dan Jawa Barat, lontong sayur biasanya digunakan sebagai menu sarapan favorit. Yang keempat ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik. Nasi krawu terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Yang kelima ada nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Sego gudeg adalah makanan favorit khas Yogyakarta. Nah, teman-teman telah belajar beberapa makanan khas tradisional di Indonesia. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya pun nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini, teman. Selanjutnya, ayo mencoba. Teman-teman bisa melakukan percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah. Tujuannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya dapat teman-teman amati ya. Silahkan dibaca agar percobaan yang teman-teman lakukan dapat berjalan dengan sukses. Semangat!
Nah, setelah melakukan percobaan tadi, teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang akan terjadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Silahkan teman-teman coba jawab pertanyaan tersebut ya. Setelah teman-teman melakukan percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi, sekarang teman-teman bisa menuliskan laporan kegiatan percobaan tersebut seperti contoh ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa mencontoh tabel di samping ini. Nah, setelah teman-teman melaksanakan percobaan, mari kita buat kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Detak arloji menggetarkan udara di dalam rongga tabung hingga mengenai benda di ujung tabung. Permukaan benda yang keras, rata, padat, dan tidak berongga dapat memantulkan bunyi. Contohnya yaitu piring kaca. Piring kaca dapat memantulkan bunyi di dalam tabung sehingga bunyi dapat terdengar. Sedangkan permukaan benda yang lunak atau lembut, tidak padat dan memiliki rongga dapat menyerap bunyi. Contohnya yaitu gabus. Gabus menyerap getaran bunyi di dalam tabung sehingga bunyi tidak dapat terdengar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mari kita berdoa untuk menutup pertemuan pada pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita salam cemerlang. Cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.